Basarnas, podcast sumber informasi dan sarana edukasi di Balai Diklat Basarnas. Apa kabar semuanya kawan SAR Indonesia? Senang sekali kembali lagi bersama saya Abex menemani kawan SAR Indonesia selama beberapa waktu ke depan. Di podcast ini kita bakalan bincang-bincang, ngobrol lagi tentang banyak hal, mengupas tuntas apa saja sih yang ada di dalam Balai Diklat Basarnas. Gimana, sudah nonton belum episode-episode sebelumnya? Kalau belum nonton silahkan coba search. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official. Kemudian kepoin semua tayangannya. Cek-cek juga, komen, like, dan share jika dirasa video ini membawa manfaat. Dan tentunya kita mau memberikan banyak manfaat dong. Karena kenapa? Karena banyak banget yang mungkin di sini kawan SAR Indonesia tidak tahu Balai Diklat Basarnas itu seperti apa sih. Tim Orange ini, Basarnas itu seperti apa sih? Cuma tahu menyelamatkan orang aja. Tapi ternyata di dalam Basarnas itu ada banyak hal yang bisa dipelajari. Ada banyak ilmu bermanfaat yang bisa kita bagikan buat kawan SAR Indonesia. Seperti biasa, kali ini saya nggak akan ngobrol sendiri. Karena kalau ngobrol sendiri kayak jomblo banget ya. Saya punya narasumber yang keren-keren juga. Sebelumnya sudah pernah tampil, kemudian ada wajah baru lagi. Mereka orang-orang berpengaruh dan kali ini ada yang berbeda. Karena saya ngeliat banyak lencana-lencana dan badge-badge yang agak asing buat saya. Dan kita akan kulik-kulik siapa aja mereka. Oke, langsung aja selamat datang di podcast Basarnas. Selamat datang di Balai Diklat Basarnas. Apa kabar semuanya? Baik. Saya mau kenalin dulu, saya punya Bapak Stefano Harendra Okto Franky, betul? Betul. Kemudian dari BSG, dari kantor Basarnas, betul? Basarnas, betul. Kemudian kembali lagi, halo Bapak. Halo kawan SAR. Ada Pak Dika Indra Wijaya. Iya. Sehat Bapak? Senang Alhamdulillah. banget kita ketemu lagi di sini. Kemarin saya ngobrol sampai nyita waktunya ya, nggak pulang-pulang ya. Dan itu pun saya dapat banyak ilmu pribadi. Saya nggak bisa tayangin di sini. Spesial, eksklusif cuma buat Abex. Oke. Hari ini saya punya satu yang spesial dan saya baru dengar di kalangan SAR. Apa itu? Namanya Diklat Urban SAR. Nih penasaran toh? Penasaran kan ini kawan SAR Indonesia? Apa sih Diklat Urban SAR itu? Saya aja baru dengar. Setelah banyak banget, saya pikir SAR itu cuma underwater, water rescue, kemudian SAR di ketinggian, hutan gunung, kemudian ada lagi ruang terbatas, dan kali ini Urban SAR. Penasaran kan? Apakah Urban SAR itu mereka yang nge-SAR pakai baju urban style? Atau apa? Ya kita bakalan cari tahu. Tapi sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Saya mau ngulik-ngulik nih sama Pak Stef. Ini orang di sebelah saya. Baru saya lihat juga, baru ketemu juga ya kita hari ini. Iya, kita baru ketemu hari ini. Udah berapa tahun kita nggak ketemu? Ceritanya kan ya. Oke. Pak Stef boleh ceritain dong, sudah berapa lama di Basarnas dan dari kapan? Asalnya dari mana? Oke, halo kawan SAR semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefano Harendra Okto Franky. Asal kantor saya dari kantor SAR Jakarta. Penempatan saat ini saya bertugas di Basarnas Special Group Jakarta Pusat. Saya sudah bekerja hampir 10 tahun lebih. 10 tahun dari lebih. 2013? Masuknya? Saya masuk 2010. Oh, masuknya 2010. 13 tahun. Iya. 10 tahun lebih kan? 10 tahun lebih. Oh, nggak salah. Nggak salah, kali ini yang salah perempuan. Nggak. Oke, benar-benar. Terus tahun 2010 masuk Basarnas. 2010 saya masuk Basarnas. Di 2014 saya ditarik ke BSG hingga saat ini. Hingga saat ada yang penasaran nggak BSG itu apa? Tadi udah disebutin. Basarnas Special Group. Pakai telur. Spesial pakai telur, karetnya 2. Yang pedas, nggak pedas. Penempatannya memang langsung di Jakarta karena nge-play dari Jakarta. Iya, karena kalau kita mau cerita, BSG itu adalah Basarnas Special Group yang dibentuk pilihan dari seluruh rescuer yang ada di seluruh Indonesia dan ditempatkan di satu tempat
itu di Jakarta Pusat, sehingga jika ada kemampuan khusus atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan dimanapun, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di luar negeri, itu bisa dikerahkan secara cepat. Mantap, jadi ini kayak pasukan elit ya, pasukan elit Basarnas nih. Tapi by the way, kenapa kok mau masuk Basarnas? Kalau awal cerita saya masuk Basarnas itu awalnya lebih fokusnya saat itu adalah mencari pekerjaan yang tetap. Mencari pekerjaan yang tetap. Seorang ANS. ASN atau dulu PNS. Nah, ya. Oke. Tujuannya cuma itu? Seperti itu aja. Karena tidak hanya di Basarnas, saya sempat mendaftar di beberapa kementerian dan departemen lain. Dan tapi yang masuk di Basarnasnya. Oh gitu, tapi apakah sebelumnya sudah mengenal Basarnas secara personal? Kalau secara pribadi saya belum mengenal apa itu Basarnas ataupun tim SAR. Banyak yang nggak tahu kan? Berarti bukan saya doang nih kawan SAR Indonesia yang nggak tahu. Ternyata semua dari 10-20 narasumber itu bisa dibilang 15-nya itu awalnya juga nggak tahu Basarnas itu apa. Tapi akhirnya jadi tahu dan jatuh cinta. Jadi panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Menarik kalau gitu langsung aja. Emang SAR itu apa sih? Punya koneksi tersendiri nggak? You feel like the deep connection gitu antara diri jiwa dan kegiatan SAR ini, pekerjaan SAR ini. Kalau SAR yang secara menurut pribadi saya sendiri itu SAR adalah kegiatan dari hati untuk menjadi atau menolong seseorang, yang mengibaratkan kita manusia menolong manusia untuk manusia menjadi lebih baik. Oh. Dalam ya kali ini lebih dalam. Untuk manusia, menolong manusia untuk menjadi lebih baik. Saya juga kayak butuh tim SAR untuk membuat saya jadi lebih baik kalau begitu. Anyway, sebentar saya ke Pak Dika. Ya. Udah tahu dong, masih ingat nggak nih kawan SAR Indonesia? Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol banyak hal sama Pak Dika. Kali ini saya mau tahu lagi. Pak Dika sekarang tuh menjabat sebagai apa sih, dan ruang lingkup kerjanya ada di mana aja? Karena kan sebelumnya saya sempat dengar diterbangkan ke Turki. Kenapa bisa begitu? Kok yang lainnya cuma di sini duduk-duduk aja, udah cuma diem di sini. Baik, ketemu lagi kawan SAR Indonesia. Saya Dika Indra Wijaya. Keseharian sebagai instruktur SAR, instruktur tentunya berkantornya di Balai Diklat. Tapi di luar instruktur SAR, saya juga bagian dari tim Inasar ya. Kebetulan satu tim sama Pak Stef. Nah, ya. Cuman beda bagian, beda bagian ya. Kenapa? Bagiannya apa? Oh ya, jadi di tim Inasar itu nanti juga akan relate dengan apa itu Urban SAR ya. Jadi ada beberapa komponen ya. Ada manajemen, ada search, rescue, kemudian ada logistik sama medis. Oke. Nah, satu tim itu ya, satu tim keseluruhan itu memang. Nah, kebetulan saya di bagian manajemen, Pak Step ini di bagian search and rescue-nya. Oke. Gitu. Dan punya tugas masing-masing. Oke, so bisa dibilang Pak Stef itu seorang rescuer. Tapi masuknya ke BSG, betul? Betul, seperti itu ya? Ya. Tapi maksudnya BSG hal terpisah. Maksudnya jadi karena ngomongin soal Inasar ini hal terpisah dengan Inasar sendiri dan BSG berarti terpisah juga nih? Iya. Menarik ini. Jadi Inasar itu adalah? Ya, Inasar itu adalah jadi berkaitan dengan Urban SAR. Ini di internasional tuh ada naungannya. Namanya Insarak. Nah, ini yang menarik nih. Maaf nih, dari tadi nih saya udah ngecek nih karena eye catching sekali kan. Ada badge-nya namanya Insarak, United Nation Classified Medium USAR Team. Betul? Iya, betul. USAR Team 2019. Iya. Mantap. Boleh dijelaskan? Baik. Jadi Insarak ini sebuah organisasi kepanjangannya International Search and Rescue Advisory Group. International Search and Rescue Advisory Group. Ya. Wow, oke. Jadi ini berdiri tahun 90 ya. Dan sekarang dia di bawah naungannya UN OCHA. UN OCHA. Ya, jadi memang under UN, dan ini yang memang mengorganize ataupun mengatur dari sisi guideline, kemudian pengembangan dan operasionalnya untuk
tim-tim Yusar internasional. Oke, seluruh dunia. Ya, betul. Negara-negara terpilih yang mempunyai badan search and rescue tidak khusus. terpilih sebenarnya. Sebenarnya setiap negara yang mengembangkan ataupun yang menjadi bagian anggotanya, kemudian contoh seperti ini, classified berarti kami sudah memenuhi ya kriteria standar yang distandarkan oleh Insarak. Nah, kebetulan di Indonesia baru satu. Sebenarnya bisa lebih dari satu. Kebetulan baru satu tim. Kebetulan bentukannya Basarnas ya, yang namanya INASAR, Indonesia Search and Rescue Team lah ya. Oke, that's the reason why Bapak dikirim ke Turki. Mantap sekali tuh. Jadi ternyata jenjang Basarnas itu di Indonesia ya bisa naik ke internasional ya, tentunya melalui tahapan-tahapan tertentu dan terpilih ya. Bisa bergabung di dalam tim INASAR tersebut. Memang total INASAR sendiri sekarang ada berapa banyak dari seluruh Indonesia? Jadi total yang terdaftar ya, jadi tim medium, tim intinya ada 60 dengan redundancy atau cadangannya itu 100 orang. Oke, 100. Tidak hanya terdiri orang Basarnas, tapi ada tim K9 dari Polri, juga ada medis dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke, berarti tapi untuk dari Basarnasnya sendiri sekitar 60 orang? Lebih lagi. Dan mereka adalah orang-orang pilihan yang memang mengikuti training khusus, tahapan khusus untuk terdaftar sebagai INASAR. Dan proses panjang. Kami mendapatkan ini 2 tahun lebih kami proses untuk berlatih dan sampai di undergo ataupun di klasifikasi. Menarik sekali, saya mau tanya. Tapi apa yang diikuti untuk menjadi, ini ke Pak Stef, apa yang diikuti, apa saja tahapan yang diikuti untuk menjadi seorang INASAR itu, menjadi bagian dari INASAR? Karena saya di bagiannya untuk search and rescue, mau nggak mau kami harus mengikuti standar yang sudah dibuat oleh Insarak. Karena mereka punya standar sendiri dan guideline-nya, itu yang harus kami ikuti. Jadi standar kompetensinya gitu kompetensinya, peralatannya, orangnya. Karena kita harus mengikuti standar itu supaya bisa lulus di kelas-kelas yang sudah ditentukan di Insarak. Oke, ada pelatihan, kemudian baru tuh nanti dari sana dikeluarkan bahwa ini sudah classified. Itu ada untuk yang mau mengambil klasifikasi. Di luar pada itu sebenarnya ini kan guideline untuk seluruh negara. Ke Indonesia, kebetulan kami pun di Basarnas mengembangkan itu. Yang tadi berbicara dengan Yusar, kami pun mengadopsi, mengembangkan, memberikan informasi ataupun keterampilan itu ke seluruh anggota Basarnas. Wow. Nah, itulah Diklat Urbansar nanti yang itu berkaitan itu. Yang ada di Basarnas. Menarik. Aduh, berarti ini sangat membanggakan ya, karena ternyata tim SAR kita juga diakui loh di mata dunia. Yeay. Bahkan kemarin saya juga dengar bahwa beberapa kali tim Basarnas Indonesia itu melatih beberapa negara gitu. Kalau nggak salah dari boleh sih gue sebutin itu kemarin pembahasan Pak Kadek sih kayak yang iya, itu Sarplan lain bidang sebenarnya. Cuman instrukturnya beberapa kali melatih dari beberapa negara tetangga gitu untuk melakukan pelatihan. Ya kalau nggak salah kemarin itu SAR planning. Lagi latihan? Udah selesai? Sudah selesai. Kalau Pak Dika sudah mengikuti juga? Atau? Saya koordinator instruktur SAR planning. Kembali. Ini siswanya. Saya siswa. Masih mumet. Oke, menarik sekali ini. Saya mau tanya lagi, balik lagi ke Pak Dika. Kalau Pak Dika sendiri juga apakah mengajar untuk orang-orang yang khusus mendaftar ke INASAR tersebut? Jadi di INASAR itu kan ada persyaratannya di bagian-bagian tertentu ya. Jadi kayak saya di bagian manajemen. Jadi kalau saya cerita dulu tentang apa itu Urbansar kali ya. Oh boleh. Kayaknya biar jadi Urbansar ini kan kalau dari definisinya dari yang ada di Insarak itu kan sebuah operasi yang melibatkan proses ada pencarian, kemudian dia membebaskan dan menstabilkan korban dari runtuhan bangunan. Baik itu terjadi karena gempa bumi ya ataupun berkaitan dengan alam. Bisa gempa bumi, topan, berarti ataupun bom juga bisa dong? Bisa jadi terorisme ya, ataupun mungkin kegagalan dari struktur. Kan banyak ya bangunan yang ternyata bangun terus ambruk. Nah, jadi secara ruang lingkupnya sebenarnya itu bicara Urbansar. Makanya bicaranya urban karena kan di daerah pemukiman ya.
perkotaan. pemukiman seperti Oke, itu. makanya disebut urban. Ya, dan dalam Urbansar ini sebenarnya ada beberapa bagian kalau ngomongin tim ya. Tentunya ada yang tadi manajemen itu berkaitan dengan seperti keposkoannya. Kemudian sebenarnya Insarak ada sistem juga bagaimana pelaporannya. Itu ada juga aplikasi Relate dan web based juga ada. Tapi itu kalau untuk tim internasional sudah berjalan. Tapi kalau untuk nasional kita belum punya sistem yang itu ya. Nah, itu organisasi memanage kemudian menjadi ya mengatur lah, merencanakan operasinya. Nah, kemudian ada bagian search and rescue. Nah, ini yang bagian untuk melakukan pencarian di lapangan, kemudian melakukan pertolongannya. Nah, kemudian ada logistik, yang tadi SCTK, medis, serta satu lagi adalah logistik, medis, manajemen, logistik, lupa nih. Manajemen, logistik, search, rescue, dan medis. Nah itu. Memang jam-jam murahan. Nah, kalau untuk bicara melatih ya, jadi kalau di manajemen seluruh anggota Inasar kami berikan pemahaman karena dia akan bekerja dengan lingkup internasional ya. Jadi juga mereka harus memahami konsepnya Insaraknya bagaimana. Ketika harus bergian ke negara lain, nanti ketemunya bagaimana. Oh iya, secara manajemen administrasi ya, keposkoannya beda-beda ya. Nah, kemudian search and rescue-nya juga sudah berjalan di Balai Diklat kebetulan. Jadi sudah ada kurikulumnya berkaitan dengan untuk pengembangan di bagian search and rescue-nya. Oke, I see. Oke, nah udah berapa lama sendiri nih kalau Pak Dika mengajar di Urbansar sendiri, menjadi instruktur di Urbansar? Ya, Urbansar ini kan sebenarnya konten dari Urbansar ya, ruang lingkupnya ya Urbansar ini kan cukup luas sebenarnya. Yang tadi di perkotaan itu kan ada namanya, kita sudah jauh sebelumnya mengenal namanya collapse structure search and rescue. Jadi bagaimana menolong orang di bangunan runtuh. Nah, kemudian ada dengan vehicle accident atau menolong orang yang kecelakaan kendaraan. Confined space itu juga. Jadi Urbansar ini lebih luas. Kalau kemarin mungkin ada yang ngomongin VAR, ngomongin confined space ya. Justru Urbansar ini tim kemampuannya yang malah mau lebih melebar lagi ya. Iya. Itu kalau bicara Urbansar malah lebih mencakup semuanya. Jadi kalau bagian-bagian dari itu memang cukup panjang. Kalau CSR sudah lama sekali, sudah 10 tahunan ya, sudah mulai berjalan. Nanti kita akan bahas detail tentang Urbansar karena ini menarik banget. Tadi kita udah kenalan sama Pak Steve juga, dan saya bakalan ngulik lagi pengalaman apa aja yang sudah dijalankan, terus kemudian tentang seputaran tentang Urbansar juga. Jadi jangan lupa stay tune terus karena kita akan ngulik lebih dalam lagi tentang Diklat Urbansar. Oke, kita lanjutin lagi nih. Tadi udah disebutin sekilas tentang Urbansar. Tapi boleh nggak nih Pak Dika dijelaskan tentang definisi dan ruang lingkupnya secara garis besar biar kawan SAR Indonesia paham nih apa sih Urbansar itu? Ya, tadi sempat saya singgung ya, Urbansar itu kan yang berkaitan dan pertolongan, membebaskan lah orang-orang yang terperangkap. Nah, membebaskan orang-orang yang terperangkap. Runtuhan. Ya. Oke, bukan terperangkap bukan dari masa lalu ya. Bukan. Ya. Kali kan. Ya, ibaratnya memang butuh proses mencari, kemudian membebaskan. Ya. Jadi ini butuh kemampuan. Kalau kita sebenarnya mengenal dari dulu tuh ada collapse structure ya, ataupun bangunan runtuh ya. Jadi di situ pun ada beberapa yang lain, roof walk atau pekerjaan menggunakan tali menali pun juga, karena kan bisa jadi kan bangunan. Jadi itu tidak hanya reruntuhannya saja yang harus menggunakan peralatan-peralatan untuk. Jadi ada istilahnya ada cutting, ada breaching. Nanti mungkin Pak Step bisa latihan lebih detail itu tentang teknis itu. Jadi kalau yang dikembangkan di Balai Diklat kebetulan yang sudah running untuk Urbansar itu sekitar hampir 300 jam pelajaran. Jadi hampir 3 minggu lebih lah ya. Wow, hampir sebulan ya. Sebulan untuk, karena memang agak mencakup beberapa disiplin ilmu ya. Dan itu ada prakteknya juga? Pasti ya. Tapi prakteknya apakah di bangunan runtuh? Kita punya simulator di belakang. Tuh ya. Kan, kenapa sih Pak Hendra saya cuma ditaruh di ruangan ini? Saya nggak dikasih kemana-mana. Saya nggak tahu banyak hal. Ya, jadi punya simulator juga kami di belakang. Jadi ada exercise yang memang membawa ke, namanya pelatihan kan harus mendekati dengan kebutuhan. Kejadian. Ya, kebutuhan. Jadi ada, kalau contoh ketika bangunan runtuh atau gempa kan kayak
kejadian kemarin orang butuh ditolong itu 24 jam lebih cepat. Tidak ada henti lah. Iya, Kami pun latihannya sama. Jadi latihannya pun ada exercise yang sampai 36 jam non-stop. Nah, tentunya diatur. Nggak mungkin manusia ini kita tidak tidur. Betul. Nah, Nanti ditegur sama dokter Lydia. Makanya ada manajemen yang mengatur bagaimana perencanaannya seperti itu. Seperti itulah ya kurang lebihnya apa itu urban SAR ya. Dan banyak juga yang sudah mengembangkan. Jadi ini nggak cuma ada di Balai Diklat saja, cuma di teman-teman kantor SAR atau Basarnas lain pun membentuk tim namanya NAP. Ya, ada namanya National Accreditation Process. National Accreditation Process. Ya. Jadi itu bagian dari programnya Insarak sebenarnya, bahwa agar tim-tim nasional dari sebuah negara itu makin kuat dan makin punya satu visi yang sama atau guideline yang sama. Ya, jadi seperti dari Insarak ini banyak sekali guideline ya, ataupun bahasa-bahasa yang supaya kita bisa ketika di lapangan tuh satu paham. Jadi bisa distandarisasi. Oke. Ini pun kita sedang membentuk ya, ada beberapa kantor SAR. Di luar sebenarnya kemampuan kantor SAR juga sudah kemampuan itu ya, kemampuan tentang urban SAR, tapi dibentuk tim khusus untuk lebih spesifik lah ya, untuk tim-tim NAP tersebut. Oke, nah kita kembali ke Pak Stef. Pak Stef ini kan berarti orang lapangan ya. Betul. Yang langsung berurusan dengan kejadian. Tapi sebelum ke kejadian, saya mau tanya, materi-materi diklatnya itu tuh sebanyak apa sih? Ada apa aja yang dipelajari? Di awal diklat itu biasanya kan nanti kita ada pengenalan di awal. Lalu di pengenalan itu karena kami di bagian lapangan nanti akan dijelaskan secara teknis. Salah satunya di pencariannya dulu, di search-nya dulu. Di search-nya itu nanti dibagi menjadi beberapa, ada secara visual, ada secara teknikal, dan secara K9. Menggunakan anjing pelacak. Nah, setelah search-nya dipelajari dan dipraktekkan, baru kita ke proses rescue-nya. Nah, dari rescue-nya nanti kita akan dibahas terkait bagaimana cara memotong dari bahan yang lunak seperti kayu, beton, hingga nanti baja ataupun besi. Berarti ini tim SAR ini bawa-bawa alat harus bisa mengoperasikan itu? Iya. Jadi dari Oke. Saya pikir hanya datang, tahu ngitung, ini di mana, kemungkinannya di sini, nyium bau atau apa segala macam, kemudian angkat. Oh iya, tapi benar-benar kompleks ya. Tapi nggak sampai di situ, karena secara nggak langsung waktu kita kerja, kita sebelum masuk itu memastikan bahwa gedung itu aman untuk kita masuki. Nah, sebelum prinsip pertama ya. Betul, prinsip pertama. Bahwa area itu sudah aman. Nah, jika area itu sudah aman, kita pastikan bahwa struktur bangunan itu sudah stabil. Aman belum tentu stabil. Bagaimana cara mengetahui? Nah, salah satunya di tim itu biasanya ada namanya rescue engineer. Rescue engineer. Terbaik. Rescue engineer bertugas untuk memastikan apakah gedung ini layak, aman untuk dimasuki oleh tim penyelamat. Berarti mereka punya kalkulasi? Ya, karena memang mereka backgroundnya sudah di bagian untuk penilaian struktur bangunan. Kemudian lanjut lagi tadi materinya, apalagi setelah search, motong segala macam. Kita ada namanya proses itu untuk menstabilkan bangunan, namanya shoring. Shoring itu kalau di pelajaran dasar kita menggunakan kayu. Menggunakan kayu kita struktur, itu kita shoring dalam arti kita menjaga bangunan itu agar dia stabil, tidak goyang, tidak terjadi runtuhan berikutnya. Betul, tapi sifatnya sementara. Itu tidak permanen. Nah, dari kayu baru nanti kita ke tahap selanjutnya dikenalkan shoring yang pneumatik. Shoring pneumatik. Menggunakan powernya dengan angin ya. Oke. Ataupun yang sejenisnya, hidrolik juga ada. Ya. Nextnya? Setelah itu nanti ada prosesnya pada saat misalkan kita masuk, kita harus evakuasi korbannya menggunakan tali atau di ketinggian. Nah, makanya nanti ada pembelajaran selanjutnya lebih ke high rescue atau hard ya kita bilang. Nah, di situ baru ada sistemnya lagi. Berarti materinya banyak, wajar sih kalau 300 jam. Termasuk yang di dalamnya tadi sudah dijelaskan bahwa
apabila di dalam gedung itu bangunan masih ada mobil terjepit, mau nggak mau mobilnya yang harus kita ekstrikasi atau kita potong. Mobilnya yang direscue enggak kan? Di dalamnya Di ada dalamnya survivor. ada survivor. Tapi kalau nggak ada survivornya ya udah ditinggalin kan? Kan prinsipnya menyelamatkan jiwa kan ya. Nah, kalau barang ya udahlah ya, asuransi. Tapi by the way selama belajar Urban SAR sendiri tahun berapa Pak Stef? Di Singapura mungkin. Saya training di Singapura itu tahun Di Singapura terbaik. 19 ya Kang. 2019 memang dikirim ke sana khusus. Dikirim sekaligus untuk menjadi dasar untuk menjadi bagian dari INASAR. Oke, ada berapa banyak yang dikirim? Kemarin itu ada 2 tim yang dikirim. Sekitar 24, 48. Wow, oke, dari pelajaran itu boleh tahu nggak mana sih yang menjadi kendala yang paling bikin mumet? Yang paling mumet itu salah satunya adalah shoring. Karena shoring itu kita harus tahu dulu ketinggian bangunannya berapa, kekuatannya berapa, kekuatan kayu yang kita gunakan untuk shoringnya itu mampu menahan beban berapa. Lalu yang mau kita pakai shoringnya jenis apa? Karena shoring itu banyak Mbak, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang raker, jadi itu banyak sekali. Dan itu motong kayunya juga kita harus motong sendiri. Di TKP? Iya. Saya ini just Komplek lagi ada lagi. Ada cold zone, bomb zone, ada. tapi ini menarik loh kawan SAR Indonesia karena ternyata seperti yang sebelum-sebelumnya saya sudah bilang, saya sudah ceritakan bahwa Basarnas itu kompleks, luas. Mereka bukan cuma datang nyelamatin orang begini, tapi banyak banget yang mereka bekali dulu bahwa menyelamatkan orang itu bukan cuma asal-asalan, tapi dipelajari dulu. Ini pertanyaan polos-polosnya saya karena dari kemarin I was wondering gitu. Saya mikirin dengan pelajaran yang bapak-bapak ini serap, kan banyak banget kan. Nah begitu di lapangan tadi harus dilakukan beberapa prosedur. Ada metode ini, A, B, C, prosedur ini sebelum mengoperasionalkan ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah kan ini keadaannya emergency. How you do that? Bagaimana kalian bisa tetap melakukan itu sementara hitungannya dengan waktu dong? Benar nggak? Basarnas itu berhitung dengan waktu, kecepatan karena mengetahui oke, orang itu ada di dalam situ ada orang atau enggak, tapi masih harus potong kayu. Apakah dibentuk tim khusus kah atau semuanya juga harus bisa melakukan itu, melakukan shoring atau tadi potong kayu atau menstabilkan gedung segala macam. Oke, dari sudut pandang rescuer dulu saya pengen tahu kan. Saya cuma lagi berpikir kalian dituntut untuk cepat tanggap. Tapi di sisi lain tetap harus ada prosedur yang dijalankan. Itu bagaimana kalian manage-nya? Kalau dari saya sendiri ya, karena sebelum terjadinya suatu kejadian, kami ada yang namanya sistem belajar, pembelajaran secara teori ataupun praktek. Nah, jadi fungsinya kami berlatih itu ya salah satu untuk meminimalkan ya dampak yang kedepannya. Jadi kita sudah siap jika kami dibutuhkan. Jadi ya salah satunya berlatih untuk menghadapi untuk yang ke depan. Kejadian. Tapi itu ada tim khusus sendiri. Maksud saya misalkan tadi kan ada manajerial, mungkin di posko kan. Kemudian tim medisnya juga mungkin di posko atau ditempatkan di mana. Tapi kan ini tim SAR-nya sendiri yang akan datang langsung. Apakah misalkan yang diturunkan 5 sampai 10 orang kalian juga semua yang motongin atau misalkan berpencar atau satu grup oke kita nyelesain satu bangunan runtuh dulu segala macam? Itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi nanti ada yang bertugas memang dia harus berkoordinasi dengan salah satu unsur yang terlibat, Stakeholder lain. Stakeholder. Ada juga nanti yang bertugas, oh kamu pastikan bahwa ini aman. Nah nanti kamu menyiapkan peralatan gitu. Jadi nggak serta-merta langsung kita kerja, tapi berarti, harus diinisiasi dulu. Oh berarti kalian sudah ngitung segala macam, kalkulasiin, terus tadi ada rescue engineer, rescue engineer memastikan semua udah aman baru bergerak gitu. Betul. Oke, baru loh karena mereka dituntut untuk untuk quick respon, tapi sementara dengan segala keterbatasan, makanya dibekali di Balai Diklat. Betul. Begitu? Betul. Jadi
Ya baik, kayak tadi Pak Step kan nggak sempat di Singapura gitu ya. Kebetulan banyak juga lah ya dari kami benchmark lah. Ibaratnya kami pun berlatih dari beberapa negara untuk membawa hal-hal baik juga ke Indonesia ya. Ya. Kebetulan saya pun pernah juga tahun sebelum 2012. Jadi yang ada di sini pun sebenarnya kita pun mengacu ke standar-standar internasional dan negara lain ya. Jadi kita berharapnya juga bisa memberikan latihan-latihan juga dengan skenario yang banyak untuk mengcover kalau seandainya ada kejadian-kejadian. Jadi kita sudah pernah pelatih dengan skenario ini. Oh, aku paham nih. Sekarang saya paham nih. Jadi dibuatkan banyak simulasi untuk yang dibuat sedemikian rupa mirip. Kira-kira nih kalau ada kejadian ini preventifnya seperti apa, penanggulangannya seperti apa, mendekati. Dipelajari itu dari berbagai macam kejadian yang sudah pernah terjadi. Oke, aku baru paham. Ketika exercise yang bagian akhir itu ya, peserta itu tidak tahu skenario apa. Jadi benar-benar surprise ya. Dia datang, dia harus melakukan awal dari proses loading barang, kemudian assessment dan sebagainya lah. Dari asesmen bangunan sampai asesmen pencarian ya, menggunakan teknik-teknik pencarian. Jadi benar-benar mereka dihadapkan situasi seperti real. Kalau di diklatnya seperti itu. Jadi memang pasti arahnya ke operasinya. Iya, kalau dikasih tahu nggak surprise berarti mereka udah tahu, oh bentar lagi ada bencana nih. Nggak mungkin namanya bencana, kecelakaan pasti semuanya mendadak. Makanya di sini di Balai Diklat di setupnya juga seperti tiba-tiba ada bencana. Dibuat sedemikian rupa dan dibikin simulasinya selalu yang berbeda. Oke, saya baru paham. Akhirnya saya ngerti bagaimana mereka bisa belajar. Mungkin untuk yang baru pertama kali ngadepin kejadian kali ya, mungkin masih bingung kali ya. Ini beneran kejadian. Ya, Wajar ya. Kan ada trial dan mereka terus praktis karena pengalaman adalah guru yang berharga. Dari situ udah pasti bisa belajar. By the way, saya mau masuk ke Pak Steve. Pernah nggak melakukan urban SAR pengalaman yang nggak akan dilupakan itu di mana dan berapa kali melakukan urban SAR itu? Sebenarnya ada beberapa ya, tapi yang menurut saya yang sangat kena itu pada saat saya operasi di Maumere. Emang sakit apa? Itu ada kejadian di Maumere, itu longsor. Jadi bangunan yang gedung rumah-rumah yang ada di atas itu tertimbun. Nah, jadi rumah itu kita cari dan di dalam rumah itu setelah kita pastikan bahwa area itu aman, jadi tetap ada satu orang yang mengawasi di atas bahwa nanti misalkan jika ada longsor susulan, kami bisa langsung bergerak ke area yang lebih aman. Wow. Nah, jadi di salah satu sisi kami harus selalu memantau di safety officer-nya. Kami yang tim penolong yang short ini berusaha secepat mungkin mengeluarkan korban. Nah, pada saat itu kebetulan juga ada alat berat, jadi kami dibantu dengan alat berat. Pada saat korban pertama terangkat, ya itu adalah seorang ibu. Nah, di bawah seorang ibu ternyata ada anaknya 3. Dia jadi seolah sedang melindungi anak-anaknya. Memeluk 3 anaknya. Betul. Seperti itu. Dan pada saat saya mengevakuasi anak-anaknya, saya merasa ya inilah perjuangan seorang ibu, dan saya juga berpikir, oh ya karena anaknya itu seusia anak saya, jadi bagaimana kalau ini anak saya gitu. Bagaimana kalau kita ditempatkan di posisi itu. Dan itu menurut saya itu kena banget kalau di saya. Pada pengalaman yang paling kena adalah di situ. Itu berkesan. Selalu teringat. Akhirnya selalu berpikir bahwa saya menyelamatkan orang. Ini gimana kalau seandainya keadaan itu. Semoga kita semua selalu dibantu dimanapun. Pokoknya kita saling membantu. Aduh, itu emang apa ya. Dari kemarin yang saya pelajari bahwa ketika kita menolong orang itu memang deep banget dengan kejiwaan kita, dengan perasaan kita sendiri. Nggak dipungkiri ya, di luar dari itu pekerjaan ya Pak ya. Tapi tetap aja kita juga punya sense of feelings yang aduh, punya rasa, walaupun itu mungkin udah nggak selamat ya posisinya, atau ya, masih bisa diselamatkan. Sudah tidak selamat memang. Tapi ya di satu sisi kami harus selalu melawan waktu ya, dalam arti kami selalu meyakinkan bahwa ayo kita secepat mungkin, tapi nggak aman. Nggak boleh terlena. Secepat mungkin tapi aman.
Aman, cepat, tanggap. Aman, cepat, tanggap. Iya, inilah tim Basarnas, ya ampun. Kawan SAR Indonesia tahu nggak? Mereka itu nolong tuh, mungkin kalau kita ngelihatnya tampangnya sangar-sangar gitu kan, nolong orang aja. Tapi enggak, mereka juga punya perasaan yang, aduh ini nolong. Berapa kali saya mewawancarai beliau-beliau ini menolong seorang ibu yang lagi memeluk anaknya. Ini 3 posisi sudah tiduran lagi melindungi seperti itu ya. Aduh, saya nggak, kayaknya mungkin saya gagal di bagian itu karena mungkin saya bisa 1 jam sendiri nangis ya, nanti malah nggak bisa nolong yang lain. Tapi tadi ngomong-ngomong soal kecelakaan dan butuh alat bantuan, boleh tahu nggak alat-alat apa aja sih yang ada di dalam Urban SAR tersebut yang dibutuhkan perlengkapan dan alat-alat? Kan katanya ada alat berat lah atau apa? Kalau alatnya ya, yang pertama kan dari searchingnya. Searchingnya itu yang sekarang itu ada namanya SETCAM. Itu ada sound detector. Oke. Oh, sound detector. Oh, itu Lalu ya. pakai radar. Radar, terus yang terbaru ini juga kita menggunakan alat bantu drone juga untuk melakukan pengamatan atau searching. Lalu di alat untuk thermal juga, thermal untuk memastikan di situ suhu. Iya. Berarti terkait dengan confined space juga ya? Iya. Suhu dari tubuh Manusia. Oh, Kita coba mendeteksi. Kan kita lebih ke searching kan? Iya. Kita lebih ke korban, cari searching. Nah, itu alat-alat searchingnya dari salah satunya mereka. Lalu ada juga untuk di rescue-nya sebenarnya banyak. Dari cutting-nya itu ada rotary saw, ada ring saw. Rotary saw itu apa ya? Rotary saw. Jadi dia punya mata berputar. Oke. Alatnya betul. Itu untuk nganin beton. Jadi untuk memecah beton, untuk membuat untuk motong beton itu, motong beton ataupun sejenisnya. Terus ada concrete saw. Dari semua divisi yang saya dengarkan, kayaknya ini Urban SAR ini punya perlengkapan dan alat-alat yang kompleks dan banyak. Sangat banyak. Belum kita ngebahas tentang lifting. Lifting itu ada lifting bag-nya. Terus nanti ada juga terkait yang di ruang terbatas, SCBA juga harus wajib kita sediakan. SCBA, oke. Ya, tetap wajib. Terus ada alat pengaman juga. Misalkan di satu wilayah itu ada zat-zat berbahaya, kita harus pakai baju hazmat, juga harus pakai. Oh iya ya, kalau masuk ke dalam satu misalkan pabrik gitu, ada kejadian apa di dalam reruntuhan, wow, bahayanya luar biasa ya. Nah, kalau pada saat latihan nih Pak Dika, pada saat diklat, apakah alat-alat tersebut juga semua wajib digunakan dan ada materi khusus untuk menjelaskan tentang alat-alat tersebut? Pastinya, ya, pastinya. Jadi dalam pelatihan pun dari proses awal itu kita ada materi TA, tool equipment accessories. Jadi mengenalkan secara detail dari masing-masing alat. Ya, dari kategori yang berbahan bakar BBM, kemudian listrik, baterai, ya kan variasinya banyak ya. Jadi itu dari alat-alatnya kita kenalkan dan nanti akan ada penggunaan. Dari penggunaan dulu paham dengan alatnya itu sampai ke penggunaan dalam skenario keadaan situasi yang memungkinkan mirip dengan keadaan sebenarnya. Kan beda ya, mungkin untuk breaching hanya menggunakan tanpa beban, tapi breaching betul-betul tembok yang tebal gitu kan. Iya, betul. Pasti berbeda ya. Berbeda. Nah, berarti dirusak dong sama. Iya, memang kita menyiapkan beton-beton yang memang siap dirusak. Ya, betul. Padahal tadi aku nanya cuma bercanda. Betul. Serius. Dan itu makanya itu kan proses panjang ya. Kadang-kadang untuk mengevakuasi satu orang saja yang terjebak itu bisa butuh berjam-jam. Makanya operasi USAR itu 24 jam non-stop dan itu harus diatur, makanya timnya. Ada tim yang bekerja, ada tim yang istirahat dulu. Iya. Karena ya tadi yang seperti Pak Stef bilang, kita berkejaran dengan waktu karena kemungkinan hidup manusia akan berkurang seiring waktu kan. Betul. Tapi ya selalu berusaha positive thinking ya. Jadi karena operasi di Turki saja hari ke-10 masih ada yang kebetulan. Masih ada yang hidup. Jadi ya terlindung di dalam basement. Jadi itu pun satu keajaiban ya. Jadi kami tim rescue ya berusaha untuk selalu berpikiran
cari yang hidup. Oke, berarti benar-benar latihannya dibuat sedemikian rupa. Nah, apakah untuk kayak di latihan dasar sendiri ada nggak pengetahuan tentang urban? Pasti dikasih tahu atau sekilas gitu? Kebetulan di kurikulum ini hanya mengakomodir paling yang berkaitan tuh high angle, jungle rescue sama medical first responder. Kalau medical first responder dimanapun itu udah pasti kepake udah ya. wajib Jadi ya, berkaitan dengan luar itu menginformasikan lah tentang kaitannya Urbansar itu. I see. Aduh, ini menarik sekali loh kawan SAR Indonesia Urbansar. Dan tanpa disadari ternyata memang banyak kejadian ya, apalagi kayak di Indonesia kayak mohon maaf gitu gempa kemarin sudah pasti itu menurunkan tim yang khusus dari Urbansar karena kan ada banyak reruntuhan seperti itu. Betul. Dan sudah banyak juga rekan-rekan kami dari stakeholder lain di luar instansi Basarnas pun yang memiliki kompetensi ataupun belajar kompetensi tentang Urbansar ya. Oke, berarti dari luar komunitas juga bisa belajar tentang Urbansar tersebut. Kami pun ini ya saling bersinergi lah. Contoh kayak kami dengan pemadam kebakaran DKI pun ya, saya pun pernah diajak untuk mengisi di sana. Ya demi kemanusiaan selalu sinergi lah. Tim-tim emergency response tim dari tambang itu kan juga mereka pun punya alat. Jadi saling ya kadang mereka butuh narasumber apa yang mungkin apa yang kami tahu, kami pun diajak ke sana. Saling berkolaborasi, bersinergi. Membentuk tim-tim dimanapun lah. Oke, last but not least, ini yang saya dari kemarin penasaran tentang jenjang karir beliau-beliau ini. Orang-orang keren ini mereka sudah sampai ke luar Indonesia. Boleh diceritain mulai dari Pak Dika dulu. Sudah kemana aja dan mengajar dan apa, boleh dong biar yang lain bisa termotivasi dan kawan SAR Indonesia ini juga bisa termotivasi gitu loh. Apalagi ini sudah masuk BSG, Basarnas Special Group gitu, siapa tahu kan saya juga bisa masuk. Bisa Bu. Boleh. Jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu kalau ditekuni ya pasti akan ada jalan ya, akan membuka jalan kemana saja gitu ya. Saya pun ya kalau ngomongin itu terkaget-kaget lagi. Saya tahunya dulu Basarnas itu ruang lingkupnya kecil ya. Ternyata dari berbicara dari yang SAR planning ya, IQ IMO. Saya dari gara-gara itu ke Australia ya, dapat kesempatan belajar di sana. Jadi untuk kayak tadi belajar Urbansar, ada pernah dulu ke Korea tahun 2012, kemudian ke Singapura juga, ke Korea ke akademinya, ke Singapura juga akademinya. Jadi kemudian pernah juga di Nepal juga waktu itu ada komunitas tentang peer. Ya jadi ada peer program di WUSAID berkaitan dengan juga bangunan runtuh. Setelah Nepal gempa? Sebelum itu. Sebelum malah. Justru malah. Sebelumnya itu ya. Jadi itu kebetulan berkantornya di sana lembaga itu. Jadi kita kegiatan di sana. Kemudian mana lagi ya? Kalau Brunei ini bukan Urbansar tapi SAR Plan. SAR Plan. Jadi saya kebetulan mengajar di Brunei juga di ATC-nya bareng sama yang Pak Kadek kemarin. Jadi ada Pak Kadek, Pak Bagus kebetulan satu tim juga itu kalau Brunei. Kemudian udah kali ya, mana lagi? Sudah saking banyaknya. Tapi ya itulah ya, berkat menolong orang tapi ternyata jenjang karir bisa meluas kemana-mana. Kalau terakhir itu Turki penugasan. Turki terakhir penugasan. Berapa lama kemarin di Turki? Sekitar cuman 2 minggu ya. 2 minggu. Sekitar 2 mingguan lah. Siapa yang sangka karena niat kemanusiaan ternyata jenjang karirnya melebar kemana-mana. Dan semua dimulai dari menolong orang ya Pak ya. Melakukan menolong orang dan melakukannya semua dengan senang hati, dengan ikhlas. Ya, jadi kan menolong ini bisa jadi nanti berkorelasi langsung ketemu korban, ataupun mungkin ya, di kediklatan mungkin kami berusaha memberikan ilmu orang lain yang nanti yang akan langsung gitu kan. Jadi dimanapun Anda di posisinya ya maksimalkan saja. Itu juga sudah secara tidak langsung pasti akan menolong orang. Di kedekatan memberikan ilmunya, orang yang dapat ilmu akan semoga menjadi runtutan-runtutan. Terus menerus, jadi bola salju makin membesar, makin membesar. Dan luas ruang lingkupnya ternyata. Jadi berbicara SAR itu Indonesia itu luas sekali. Jadi bisa ke beberapa daerah di Indonesia, tidak hanya di dalam internal Basarnas, tapi keluar ekosistem Basarnas, ke perusahaan ataupun itu dia karena SAR gitu. Sekarang kita mau dengar dari Pak Stef. Silakan. Mulai dari sampai bisa keluar. Kalau ceritanya kan dari awal memang saya memang tidak terlalu mengenal tentang SAR atau Basarnas ya. Nah, sejak masuk di dunianya Basarnas itu mulai belajar apa itu SAR,
kerjanya bagaimana. Terus pertama kali kayak mengenal, oh ini loh menolong orang, ini loh menolong survivor, ini loh menolong korban gitu. Nah di sana pengalaman tambah, ternyata ilmu SAR tuh luas, tadi yang sudah ceritakan. Jadi mau nggak mau, saking luasnya itu kita harus belajar. Nah jadi ada pengalaman, saya tuh pernah di bagian divisi aviation. Jadi di BSG itu ada tiga matra, di darat, laut, dan di udara. Ini bukan ini ya. Di base-nya bukan ini. Salah satunya. Salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi ada di matra darat, laut, dan udara. Jadi di aviation itu lebih ke udara. Waktu saya di udara itu saya dikirim ke Swiss untuk belajar tentang menjadi seorang pilot drone. Oh, oke. Nah, di Swiss itu selama sekitar 2 mingguan. Belajar drone aja ke Swiss, cuy. Saya nggak bisa ikut apa? Drone-nya beda. Drone-nya beda ya. Drone-nya besar. Drone-nya besar. Semotor. Baik, semotor. Oke, saya nggak bisa disangkutin di drone-nya aja. Terus. Nah, setelah itu kembali lalu belajar di kelas yang lain seperti heli rescue, lalu belajar di kelas yang lain sampai akhirnya saya berpindah haluan ke matra darat. Oke, bagian Matra darat. Nah, di darat itu banyak belajar lagi, akhirnya dikirim ke Singapura untuk lebih fokus ke urbannya. I see, berarti baru tahun berapa kemarin? 2019 menekuni Urban SAR dan sudah melakukan search and rescue sudah berkali-kali ya dari mulai pasca selesai dari training tersebut. Cuma kalau sebenarnya basicnya kita semua rescuer tuh pasti punya. Semua basic tentang collapse structure itu, CSSR, itu pasti rata-rata punya basicnya. Pengenalannya ada ya. Ada. Cuman detailnya Lebih memang detail harus lebih naik tingkat lanjutan. Satu kata sebelum saya tutup, how do you feel? Apa yang Bapak rasakan tentang SAR ini? Tentang yang dilakukan? Kerja ikhlas dan semangat. Kerja ikhlas dan semangat. Oke, kalau saya bisa simpulkan, Basarnas itu ilmunya seperti kuku. Tidak akan pernah habis. Selalu diasah, biar makin bagus, tumbuh lagi, potong lagi, asah lagi, terus-menerus. Tidak akan pernah habis. Luas sekali ruang lingkupnya. Siapa yang sangka? Orang hanya melihat dari luar, petantang-petantang di belakang udah ada tim SAR. Tapi ternyata mereka melewati banyak banget hal yang di luar. Kalau saya bilang di luar dari nalar gitu, mereka Superman pertama duluan yang nyampe, kemudian menolong orang dan mereka harus mengorbankan banyak hal. Tapi di balik itu ternyata ada hal yang menarik. Mereka juga belajar ditempa, diasah setiap waktunya. Mereka belajar bukan waktu yang sebentar sampai beliau-beliau ini jadi orang hebat seperti sekarang ini. Congratulations Basarnas, semoga makin banyak lagi bisa melahirkan banyak orang yang berkompeten dan bisa menularkan banyak ilmu ke banyak potensi. Terima kasih Pak Steve, Pak Dika sudah datang ke podcast Basarnas, ke podcast Balai Diklat Basarnas. Senang banget ngobrolnya, memang untuk teknis kayak begini harus lebih banyak lagi waktunya karena tadi aja itu belum semua dibedah ya. Belum semua, masih secara banyak. teknisnya itu belum dikasih tahu cara motong beton segala macam, masih lebar lagi gitu. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, ketemu lagi di jalur, saya bakalan tanya-tanya kalau saya jegat-jegat. Mohon maaf karena tertarik sekali loh Urban SAR ini sangat menarik, dari namanya aja sudah menarik, tapi ternyata pekerjaannya sekompleks itu. Oke, terima kasih banyak kawan SAR Indonesia sudah mantengin acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa, yuk terus subscribe, ajak teman-temannya untuk nonton, like, komen, dan share semua tayangannya. Nonton episode-episode sebelumnya dan episode yang akan datang, banyak banget ilmu dan informasi yang bermanfaat dari Balai Diklat Basarnas. Senang banget. Saya Abek sudah menemani selama beberapa waktu dan kita bakalan ketemu lagi di episode mendatang. Ciao!